boleh diceritakan sedikit tugas dan fungsi pokok dari Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota ini? Baiklah, terima kasih. Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya itu hanya ada dua, yaitu penyelenggaraan pemerintahan umum. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Dalam hal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan, tolak ukur keberhasilan daripada kinerja Dinas Perhubungan apabila Dinas Perhubungan berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kan kita tahu di Kabupaten 50 Kota cukup luas jalan-jalan yang ada, ya kan, baik itu jalan nasional, jalan kemudian jalan provinsi dan jalan kabupaten. Nah, jadi disitulah kita meminimalisir terjadinya kecelakaan. Bagaimana kita tuh melaksanakannya, tentu ada beberapa hal yang kita laksanakan. Salah satunya mungkin Bapak dan Dulsana Ambo dimanapun berada, pendengar di Radio Sapasindo dapat melihat bahwa kalau pagi-pagi itu anggota Dinas Perhubungan itu sudah menyebar di tiap titik-titik yang diprediksi terjadinya kerawanan kecelakaan lalu lintas, terutama di sekolah-sekolah yang terletak di tepi jalan yang sangat rawan sekali kan. Makanya petugas kita wajibkan tiap jam masuk dan jam sekolah pulang itu harus standby di sana untuk mengamankan jalan bagi anak-anak yang akan masuk sekolah dan pulang sekolah gitu, Pak. Iya. Baik. Kalau menurut Kamus KBBI Dinas Perhubungan, hubungan itu berdasarkan baik itu jalur lalu lintas darat, laut, dan udara, dan juga kereta api, serta yang berhubungan dengan sarana-prasarana jalan sekalian. Di 50 kota kita tahu geografisnya sangat luas dan makanan yang terjauh seperti di Kalugua dan juga di Bukit Barisan. Bagaimana Dinas Perhubungan mengakomodir semua prasarana jalan tersebut dengan keanggotaan atau SDM yang ada di sub 50 kota sendiri? Baik, Pak, kita tahu 50 kota cukup luas wilayahnya. Jadi ada kecamatan-kecamatan yang terjauh ya, seperti Kecamatan Kampur 9 itu sampai ke Galugua, kemudian Bukit Barisan, Mae, ya kan, kemudian ada lagi daerah-daerah lain yang sangat terpencil. Tentu kita saat ini kan memang dengan keterbatasan anggaran, namun itu bukanlah menjadi kendala yang pokok bagi kita. Yang penting kita punya tekad untuk melaksanakan tugas dengan sebaiknya demi untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat 50 kota. Kita step by step, Pak, ya, dengan anggaran seadanya, tambah lagi sekarang ini pasca kemarin ini sebagaimana tahu kita dilanda oleh pandemi COVID. Jadi anggaran kita banyak yang kena refocusing yang diarahkan untuk penanganan pandemi COVID. Namun demikian itu bukan alasan, kita tetap bertekad, ya kan, step by step untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Kemudian personil kita juga cukup terbatas, ya kan. Namun demikian kita cobalah seperti di Mae, boleh Bapak cek sendiri. Insya Allah sudah kita pasang itu rambu-rambu, kemudian terutama PJU, Pak, penerangan jalan umum. Kemudian kita juga secara step by step beralih, ya kan, dari menggunakan listrik PLN
Jadi untuk PJU ini saat sekarang ini kita menggunakan solar cell. Jadi walaupun berarti solar cell itu menggunakan tenaga surya, ya. Jadi walaupun PLN dalam keadaan mati atau tidak hidup, lampu kita tetap menyala. Jadi manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Memang banyaknya tingginya peminat itu step by step, Pak. Namun secara perlahan akan kita penuhi dan kita upayakan untuk beralih, ya kan, beralih dari tenaga surya, kita mulai beralih ke tenaga surya. Untuk khusus tahun ini kita semuanya pengadaan pemasangan lampu itu semuanya dari memakai solar cell tenaga surya gitu. Ya, bagaimana dengan pemeliharaan dari tenaga surya tadi? Ya, kita ada petugas PJU. Ya, kalau kami nyebutnya petugas PJU. Petugas PJU ini sudah mempunyai sertifikasi, bukan kacang-kacangan, memang sudah dilatih dan mempunyai sertifikat. Itu yang kita berikan tugas untuk melakukan pemeliharaan. Jadi sebagai contoh, kita standby, ada laporan dari masyarakat, ada dari wali nagari. Insya Allah akan kita akomodir secepatnya untuk memperbaiki tersebut. Kemudian tentu kita juga ada beberapa stok under deal apabila kerusakan itu yang harus diganti, kan. Sepanjang bisa diperbaiki, terperbaiki. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, segera kita ganti. Cuman tentu kami pun punya keterbatasan, Pak, ya. Seharusnya petugas PJU kami minimal itu satu kecamatan satu orang. Ya kan, minimal idealnya gitu. Ya kan, kita tahu 50 kota itu ada 13 kecamatan. 13 kecamatan. Nah, sedangkan petugas kita saat ini ada 5 orang gitu. Nah, dan lagi dalam kita melakukan pemeliharaan, memperbaiki PJU tersebut, kita saat sekarang ini masih dengan cara manual, Pak. Manual yaitu dengan manjat gitu, dengan manjat pakai tali, ya kan. Makanya untuk tahun 2023 saya sudah saat sekarang ini lagi mengupayakan untuk pengadaan skylift. Ya, jadi istilahnya sudah pakai mobil yang naik itu kan. Keren. Nah, ya mobil keren itu yang kita usahakan, ya kan. Saya bilang sama pimpinan, untuk yang lainnya kalau misalnya bisa ditunda, namun untuk pengadaan skylift ini ya tidak bisa ditunda. Karena saya merasa mempunyai tanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan anggota saya di saat memperbaiki lampu tersebut, ya kan, jatuhlah dari tiang atau apa, otomatis saya punya beban mental, punya tanggung jawab yang besar. Makanya untuk tahun 2023 itu saya sangat berharap sekali diakomodirlah permohonan kami untuk pengadaan skylift demi terjaminnya keselamatan nyawa dari anggota kita di lapangan gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak kita yang vertikal di atas bisa mendengarkan apa yang diharapkan oleh Kadis Perhubungan Kabupaten 50 Kota yang mungkin sangat mendesak kebutuhannya. Bahwa bagaimanapun SDM yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sendiri mungkin sangat berdasarkan dengan bahasa sekarang minimalis. Iya betul. Ya. Dan juga kita berharap masyarakat 50 kota untuk ikut partisipasinya menjaga sarana yang sudah ada sekarang, yang diberikan yang sudah dipasang oleh Dinas Perhubungan, seperti lampu yang bertenaga surya tadi Pramaya. Ya. Jadi itu harapan kita untuk masyarakat, jangan ikut kita kalau ada orang lain yang menjahili sarana tersebut. Harusnya masyarakat setempat ikut mengamankan sarana itu. Mungkin kalau di daerah lain banyak kan kehilangan dari baterainya itu yang sering, yang paling sering kehilangan. Bahkan di pusat kota sendiri pun sering kehilangan dari baterai dari lampu tenaga surya itu. Itulah mungkin masyarakat diharapkan partisipasinya.
Baik Pak Dharma, kita tadi sudah bicarakan hal-hal yang mengenai yang sangat vital. Nah, sekarang kita ke dalam lagi. Program dari Dinas Perhubungan mungkin ada dari KIR dan bagaimana pelayanan KIR selama ini. Baik. Dan sampai sekarang. Baik Pak, kebetulan kami bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Pelita itu baru Pak, belum 1 tahun. Itu tepatnya secara resmi kami dilantik itu pada tanggal 24 Desember 2021. Ya. Jadi kurang lebih sekarang bulan 9 bulanan lah, 9 bulanan kami bertugas ya kan. Jadi secara resminya surat perintah melaksanakan tugas itu saya laksanakan pada tanggal 3 Januari. Di situ saya lihat pertama kali yang saya benahi memang PKB, kalau kami nyebutnya PKB itu pengujian kendaraan bermotor. Nah, di situ yang pertama kali saya benahi, pertama kali saya lihat di situ tuh cara pembayaran masih manual. Kemudian pas tanggal 17 Januari saya fokus untuk online dan go online itu pada tanggal 17 Januari, yaitu untuk pembayaran KIR tidak uang tunai, tidak cash. Jadi bisa melalui bank, ya kan, bank. Kemudian apabila ada awak kendaraan atau pengemudi tersebut yang membawa kendaraannya untuk KIR di tempat kita, lupa Pak, tak aja pergi ke bank. Pandai-pandai sudah Pak. Itu tidak kita mau akomodir Pak Indonesia itu. Kita melakukan kerjasama dengan Bank Nagari, kemudian Bank Nagari meminjamkan kita namanya alat ECD. Jadi kalau ada ECD ini seperti misalnya kalau kita belanja ke supermarket atau minimarket itu kan bisa membayar melalui kartu ATM kan? Iya. Nah, jadi pakai itu ada. Jadi kita dipinjam pakaikan oleh Bank Nagari. Nah, jadi langsung transfer di situ. Ya, jadi langsung yang bersangkutan memasukkan, kita cuman memasukkan nilainya berapa, harga KIR, biaya KIR kita masukkan, kemudian yang bersangkutan baru memasukkan PIN daripada ATM-nya. Nah, itu sudah kita bisa laksanakan. Jadi tidak ada alasan tidak sempat ke bank kalau memang otot dia mau bayar cash, ini ada. Tapi saat sekarang ini kan sangat-sangat jarang orang tidak memiliki kartu ATM. Nah, itulah. Masing orang sekarang sudah mempunyai rekening masing-masing. Benar. Ya. Jadi ini sudah berjalan. Sudah berjalan sejak tanggal 17 Januari. 17 Januari sampai sekarang. Berarti hitungan hari dari baru diangkat di Dinas Perhubungan ini, itu yang langkah pertama yang kita ambil. Kita bukannya mencurigai anggota kita di lapangan, bukan. Iya. Tetapi untuk mengantisipasi Pak, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kebocoran ya kan. Karena saya tidak ingin kalau bayar cash itu bisa jadi Pak adanya nakal, atau bisa jadi ya kan dengan alasan ini itu membengkaknya suatu memunculkan kemungkinan. Yeah. Nah, jadi untuk masyarakat ketahui kalau tarif KIR itu satu kali KIR itu 55.000. Itu yang 55.000 ini untuk ada tipe-tipe unit kendaraannya. Ada 55.000, kemudian kalau roda seperti kemudian seperti truk besar itu buso itu itu 65.000. Nah, kemudian bisa lebih apabila yang bersangkutan dikenakan denda, misalnya keterlambatan, misalnya harusnya misalnya tanggal 6 Januari misalnya dia KIR di
bulan berikutnya tuh ada perhitungan rinciannya Pak. Nah, kecuali dendanya. itu dendanya itu. Nah kemudian kadang masyarakat ini salah persepsi. Sebagai contoh, wah kira dinas perhubungan payah, masa pakai kaca film? Tidak bisa, harus ketebalannya ditentukan sekian persen. Sebenarnya tujuan pemerintah itu untuk menjaga keselamatan pengemudi itu tersebut Pak. Sebagaimana kita ketahui, mobil pickup itu sangat-sangat jarang ada AC, bukan Pak? Iya betul. Ya seperti L300 atau Gold Diesel itu kan tidak punya AC. Kalau kacanya tebal, hari hujan berembun dan lagi tidak, jalan pun akan kabur, tidak kelihatan. Nah, paling dilap pakai kain. Lagi sibuk-sibuk melap kain, akhirnya fokus jalan hilang. Itulah sering terjadi kecelakaan. Makanya kami selalu wanti-wanti kepada yang pemilik kendaraan, tolong ya kan, kalau kami meminta untuk dilepas kaca filmnya, itu tujuan kami adalah untuk keselamatan yang bersangkutan gitu. Kemudian adanya racun api, P3K, itu kan untuk semuanya kan untuk menjaga keselamatan si pengemudi. Nah, jadi memang itu sering terjadi Pak. Katanya cari alasan begini itu. Bukan kami mencari alasan. Kalau dia baru terjadi kecelakaan, yang disalahkan siapa? Ya kami. Kami siapa? Petugas penguji kami. Berarti kan tidak teliti. Makanya kami pun menghimbau kepada masyarakat, tolong patuhi. Tujuannya adalah untuk keselamatan yang bersangkutan juga gitu Pak. Seandainya sudah uji dari kendaraan tersebut sudah mati beberapa tahun, apa ada sanksi hukum? Itu kan denda tadi Pak. Denda tadi. Denda. Kemudian kita kan sering melakukan istilahnya audit keselamatan lalu lintas. Maksudnya audit keselamatan lalu lintas itu mengadakan razia gabungan Pak. Razia gabungan sering kami laksanakan, dan kita pun tidak bisa terlepas dari instansi vertikal, dalam hal ini Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dan Polres Kota Payakumbuh, khususnya dengan Kasat Lantas beserta jajarannya. Kemudian Kodim, selanjutnya POM. Nah, kita kemarin ini terakhir melakukan giat itu di bulan Juli, yaitu karena Kabupaten 50 Kota terbagi atas 2 wilayah hukum, kita adakan di kedua-duanya wilayah hukum, ya kan. Yang sering kita adakan itu di depan Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota. Kemudian yang kemarin ini untuk wilayah hukum Kota Payakumbuh kita adakan di depan kantor Camat Laresa Goalaban. Nah itu, jadi dalam rangka inilah kita untuk memberikan selain melakukan penindakan, juga melakukan himbauan kepada pengemudi. Sebagaimana kita ketahui di pasal 277 di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan angkutan jalan, itu kan kendaraan odol itu sangat-sangat dilarang. Ada sanksi pidananya. Nah, maksudnya odol ini over dimensi, overload, ya kan. Kendaraan pengangkut yang melebihi dari kapasitas, kemudian menambah panjang, itu yang kita coba melakukan penertiban. Karena apa tadi Pak, kalau dia sudah over kapasitas, over muatannya lebih, kemudian panjangnya berlebih, itu semua terutama suspensi, rem, itu otomatis sudah fungsinya sudah berkurang, ya kan. Nah itulah kecelakaan yang seperti itulah. Kemudian adanya mobil rabakudo kecil orangnya. Nah itu karena tadi itu muatan sudah melebihi kapasitas. Itulah kita berikan tindakan-tindakan pengertian kepada para pengemudi.
Baik, baik Pak Tama dan sahabat-sahabat, seperti yang disampaikan oleh Kadis Perhubungan barusan, memang benar kendaraan odol itu banyak aspek nantinya yang membahayakan aspek lain, baik pengguna jalan dan juga jalan sendiri yang harusnya ketahanan dari aspal tersebut bisa mencapai 3 atau 4 tahun, tapi karena sering dilalui oleh kendaraan odol, maka mungkin bisa jadi setahun atau 2 tahun bisa cuman apanya ketahanannya. Kemudian lagi dengan kapasitas yang berlebih tersebut akan membuat rem sering akan cepat panas, maka terjadilah uji kendaraan tadi. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang mempunyai kendaraan baik itu angkutan umum, truk dan segalanya yang memerlukan uji kendaraan layak jalan di Dinas Perhubungan, mungkin sebelum melakukan pengujian lebih baik kendaraan tersebut dicek dulu semua lampu-lampunya, semua perangkat dari kendaraan tersebut, dan juga harus bersih. Kan begitu Pak Maya? Ya, harus bersih. Ya, salah satunya kenapa kita yang pertama kali PKB kita agregasi A. Ya. Kita pertama kali itu di Sumatera Barat, Ya, Pak ya. Ya. Itu karena apa? Penguji kita cukup terpenuhi, klarifikasi apa namanya, perspektifnya kita terpenuhi. Kemudian alat penguji kita sudah cukup memadai. Kemudian kita pun yaitu sudah melaksanakan online. Nah itu jadi salah satu ada di program Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan ini seperti ini, kita pesan makanan drive-thru, ada? Belum kalau saat ini. Belum saat ini. Nah, tapi kita kan ada kantin Pak, silakan kalau sambil menunggu. Enggak. Apa maksudnya? Dalam pengujian kendaraan ini kan ada yang drive-thru, enggak ada. Seperti bayar pajak kan ada drive-thru. Oh, itu belum kita laksanakan. Kita kan cuma kewenangan kita kan di KIR, Pak. Di KIR. Jadi uji fisik. Iya, KIR, karena kalau bayar pajak itu kan samsat. Iya, betul. Nah, kemudian itu. Dan sekiranya tadi ada program di Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan yang sama dengan membayar pajak tadi, yang sistem drive-thru. Kan gini, Pak. Kalau bayar pajak mungkin bisa secara online, Pak ya. Ya kan? Karena untuk bayar pajak kan bukan fisik kendaraan yang yang diuji di situ. Kalau kita KIR ini kan namanya PKB, pengujian kendaraan bermotor. Kalau kendaraannya tidak dibawa, itu mana bisa, Pak? Ya kan? Jadi saya tekankan benar kepada personel kita, setiap yang melakukan uji KIR itu, uji kelayakan daripada kendaraan tersebut, wajib membawa kendaraan yang bersangkutan ke Dinas Perhubungan. Karena apa? Yang diperiksa itu kendaraannya, Pak. Dari bannya, remnya, lampu-lampunya, terus istilahnya, kalau orang ngeceknya, kaki-kakinya, ya kan, bola-bola setirnya, itu yang kita periksa, Pak. Nah, kemudian yang odol tadi, kalau dia melebihi panjangnya, ya kan, melebihi panjangnya, nah itu biasanya, Pak, memang banyak yang merasa dekat sama kita, nelpon, ambo kirimlah surat-suratnya, tolong di-KIR. Iya. Saya jawab, mohon maaf, kalau kendaraannya tidak dibawa, kami tidak bisa. Karena apa? Sanksinya cukup berat, Pak, pidana, ya kan? Pas ternyata sudah kita sahkan untuk mengkir kendaraannya, ketangkep dia karena dia panjangnya melebihi kapasitas. Yang salah siapa, Pak? Si penguji. Tentu petugas yang uji kendaraan tersebut. Tadi yang bertanya, apa ini tidak pernah diuji? Nah, kemudian di surat KIR tersebut, saya kan ikut membubuhkan tanda tangan, Pak. Berarti kan saya bertanggung jawab terhadap
hasil uji dari personel kita tersebut gitu. Nah makanya saya menghimbau kepada dusun-dusun Ambo, kalau Kakir bawalah kendaraannya, karena yang kami uji adalah kendaraannya, ya kan. Tapi kalau misalnya yang lainnya bisa kami bantu sebagai contoh, kendaraannya BA Padang atau plat luar Sumatera Barat, ya kan, datang tempat kami, bisa kami lakukan pengujian KIR. Kita kan kenal, kita mintakan rekomendasi di asal kendaraan tersebut, misalnya Pahlawan misalnya kan. Nah kita kan ada namanya persatuan daripada penguji itu. Nah kita hubungi, ini ada kendaraan ada Pahlawan mau KIR di tempat kami. Nah, ini data-datanya. Nah kemudian di situ mengeluarkan semacam rekomendasi untuk kendaraan tersebut dilakukan KIR. Nah gitu. Dan benar kendaraan ini asalnya dari sini. Dari sini ya gitu. Kita bisa bantu seperti itu. Tapi kalau kendaraan tidak dibawa, ya mohon maaf tidak bisa kita bantu. Baik, terima kasih Pak Dharma. Dan untuk sahabat-sahabat, yang penting sekali juga mungkin untuk menghindari calo. Ya, benar. Buat calo ini akan yang berbuat calo yang kena ditanya petugas di sub. Makanya kami antisipasi dengan online itu, Pak. Itu tidak menerima uang cash. Salah satunya. Iya benar. Jadi semoga itu lebih memaksimalkan pelayanan dari Dinas Perhubungan sendiri dalam pengujian kendaraan bermotor dan juga meminimalisir kecelakaan dan juga kebocoran-kebocoran yang terjadi. Dan demikian Diskominfo Kabupaten 50 Kota dan narasumber kita Bapak Dharma Wijaya SH, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota. Baik Pak Dharma, ini ada tadi pertanyaan titipan ini sebenarnya. Ya. Sesuai dengan kondisi terkini, yang mana pemerintah sudah menaikkan harga BBM di seluruh Indonesia. Dan tentunya akan berdampak, baik itu dampaknya ke masyarakat langsung dan juga ke moda transportasi. Nah, bagaimana untuk 50 kota, apakah sudah ada pembaruan dari perusahaan-perusahaan angkutan umum dalam tarif kendaraan yang angkutan, baik itu angkutan pedesaan? Baik, kalau untuk saat sekarang ini belum, ya kan. Kita memang rencana akan mengadakan pertemuan dengan pengusaha angkutan, ya kan, rencananya setelah tanggal 19 September kita rencanakan mengadakan pertemuan. Itulah kita lakukan dialog, karena saat ini kami lagi fokus menyiapkan persiapan Harhubnas, Hari Perhubungan Nasional. Kemudian perlu kita ketahui, kalau untuk angkutan antar kota, antar kabupaten dalam satu provinsi itu bukan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten, itu kewenangan di provinsi. Jadi kalau misalnya PO seperti banyak yang kita lihat, itu untuk yang menentukan tarif itu, kemudian perizinannya pun itu di provinsi. Ya, angkutan pedesaan kan? Angkutan pedesaan itu kewenangan kita. Cuman sepanjang saat sekarang ini memang belum timbul gejolak. Nah, dari saat sekarang ini kita kan masih fokus kepada untuk mengantisipasi apabila terjadinya inflasi, ya kan. Nah, kemarin ini sudah beberapa kali kita mengadakan rapat atau untuk istilahnya menyiapkan data-data khususnya yang berkenaan dengan kewenangan kita untuk siapa-siapa yang berhak dan berwenang untuk menerima BLT. Nah, itu yang kita ini sekarang ini
kita lagi mengumpulkan data-data tersebut, ya kan. Kemudian itulah kemarin ini itu yang kita menjadikan skala prioritas di Kabupaten 50 kota. Ya, itu kan alasannya perlu ya, mungkin bisa untuk menyeragamkan ongkos baik itu anggota pedesaan yang kewenangannya ada di kabupaten sendiri, dan tentu dalam hal ini juga akan ada petunjuk dari kepala daerah bupati. Yaitu sampai sekarang ini belum Pak, mungkin saat sekarang ini memang untuk angkutan pedesaan bisa dikatakan tidak begitu dominan masyarakat untuk itu. Jadi sehingga saat sekarang ini masih tenang-tenang saja, belum adanya gejolak. Karena dengan maraknya pilihan dari untuk masyarakat, jadi untuk angkut pedesaan belum ya, itu benar. Mungkin kalau di tahun-tahun 90-an ya mungkin sudah dari benar ya itu. Karena moda transportasi satu-satunya untuk pedesaan memang angkutan umum kan. Ya. Nah, sekarang sudah banyak pilihan seperti yang Pak Tama bilang. Benar. Masing-masing sekarang masyarakat sudah mempunyai kendaraan roda 2 minimal. Ya. Jadi itu sangat bisa sedikit tidak membuat gejolak di masyarakat dengan kenaikan BBM ini. Ya. Tapi bagaimanapun BBM ini juga pasti berdampak lah. Ya. Baik itu ke petani tentunya terutama. Karena bagaimanapun ini akan belum lagi BBM naik, pupuk sudah langka juga, apalagi ditambah dengan kenaikan BBM. Itu makanya kita antisipasi bagaimana apabila terjadi inflasi, itulah yang kita siapkan perencanaan untuk penanganan tersebut gitu saat ini. Baik, terakhir Pak Yaman, mungkin khusus untuk 50 kota sendiri, himbauan kepada masyarakat bagaimana dalam penggunaan jalan dan juga kewajiban masyarakat yang mempunyai kendaraan angkutan umum untuk selalu melakukan uji kendaraan bermotornya di Dinas Perhubungan. Mungkin bisa ada himbauan dari Pak Damas ini. Begini, yang kita sangat prihatin saat ini, anak-anak yang masih usia remaja, masih usia sekolah, itu angka kecelakaannya sangat tinggi. Itu makanya kami selalu hadir di sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas, ya kan. Makanya saya juga menghimbau kepada sekolah-sekolah apabila memerlukan sosialisasi dari kami siap untuk turun ke sekolah. Minimal yang saat ini yang sering saya lakukan yaitu meminta kepada sekolah tersebut untuk hari Senin Kadis Perhubungan lah yang menjadi inspektur upacara di sekolah tersebut, ya kan. Nah, pada waktu upacara itulah kita sempatkan memberikan sosialisasi kepada para siswa bagaimana pentingnya kita menjaga keselamatan berlalu lintas. Sebagaimana kita ketahui, Pak, selama ini yang digaungkan, yang selalu terdengar sama kita, korban meninggal dunia itu dari misalnya dari pandemi COVID dalam setahun tuh sekian puluh orang, sekian ratus orang, sekian ribu orang. Kemudian meninggal karena sakit jantung pun seperti itu. Padahal penyebab meninggal dunia itu ada yang lebih parah lagi, yaitu kecelakaan lalu lintas, ya kan. Nah, sekarang ini gini, saat ini kita menyiapkan, ya kan, kader-kader kita, anak-anak bangsa kita untuk melanjutkan tongkat estafet dari pemimpin masa kini, ya kan. Nah, apakah anak-anak yang kita siapkan untuk membangun Indonesia ini akan gagal untuk meraih cita-citanya? Sebagai contoh, seorang anak SMP atau SMA
mengendarai kendaraan kecelakaan, ya kan? Idui indah, mati pun indah. Istilahnya dapat cacat. Otomatis cita-cita yang sudah ditargetkan kepada anak tersebut dan keinginan orang tua pun terhadap anak tersebut akan pupus. Misalnya bercita-cita ingin menjadi TNI Polri, ya kan? Kalau sudah cacat, gagal, ya kan? Nah itu. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Marilah sama-sama kita menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa kita ini untuk masa depan. Marilah kita himbau kepada orang tua, jangan bangga anak masih SD, SMP membawa kendaraan. Kadang orang tua tuh bangga, jadi anak dan pandai membawa Honda, pandai membawa Otto. Tapi euforia kebanggaan dia itu akan mencelakakan kepada anak itu sendiri gitu. Ya kan, makanya disitulah kesempatan-kesempatan kita apabila ada sekolah meminta kita menjadi inspektur upacara, kita siap, ya kan. Untuk saat sekarang ini kami jadi pada upacara tersebut memberikan semacam sosialisasi. Nanti di ujung dari sosialisasi tersebut kami menyiapkan hadiah bagi siswa-siswa tersebut. Kita beri pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi. Kalau anak tersebut dapat menjawab dengan baik dan benar, kita beri hadiah. Hadiah tersebut bisa berupa tas sekolah, bisa berupa helm, ya kan? Tentu helmnya nih helm SNI gitu kan. Nah, di tulisan di helm itu utamakan keselamatan, contoh seperti itu. Nah, itu yang kita siapkan. Jadi istilahnya kenapa kami seperti itu? Agar di saat kami memberikan sosialisasi, anak-anak tersebut itu sangat antusias untuk mendengar. Tapi kalau mendengar kita ngoceh aja, bisa jadi ngantuk yang bersangkutan. Itu sudah kita lakukan di beberapa sekolah. Terakhir kami di SMA 1 Laresa Golahaban kami adakan. Sebelumnya itu di SMP 2 Pangkalan, kemudian di SMA 1 Harau itu. Nah, kemudian perlu juga kami sampaikan, kemarin itu kita mengutus pelajar kita untuk berlaga di ajang tingkat provinsi, yaitu pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, jadi kita utus 2 orang pelajar kita, satu dari SMA 1 Harau, Ananda Raihan, kemudian dari SMA 1 Laresa Golahaban, Ananda M. Soleh, dan mendapat juara favorit untuk tingkat provinsi itu saat ini. Kemudian itulah kita mengupayakan, kita memang menyiapkan pelajar-pelajar pelopor. Tujuannya sebenarnya agar yang kita berikan materi kepada pelajar-pelajar tersebut dapat ditularkan ke rekan-rekannya di lingkungan sekolah tersebut. Baik, luar biasa, dan kita ucapkan juga selamat pada anak-anak kita yang sudah berhasil di 3 provinsi dalam utusan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas. Pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas tingkat provinsi Sumatera Barat. Ya. Oke, terima kasih Pak Dharma atas kehadirannya, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa membuat masyarakat untuk lebih meningkatkan kepatuhannya terhadap undang-undang berlalu lintas dan juga patuh berlalu lintas. Terakhir mungkin dari saya sendiri juga menyambung dari apa yang disampaikan Pak Dharma mengenai memberikan kendaraan motor kepada anak-anak yang belum pantas untuk membawa kendaraan karena belum mempunyai izin mengemudi. Ya. Jadi orang tua diharapkan untuk lebih selektif memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya, walaupun memang sudah bisa membawa kendaraan,
tapi di segi keselamatan berlalu lintas belum bisa kita Ya. Melepaskannya. Karena mental masih labil. Masih labil, berbeda dengan anak-anak usia di atas 18 tahun. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dharma dan Bu Rita juga di Dinas Kominfo. Sahabat-sahabat, demikian bincang-bincang kita di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita nanti tunggu bincang-bincang selanjutnya bersama Dinas Diskominfo Kabupaten 50 Kota. Akhir kalam, semoga kelebihan bika, satu alam ayanta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.